hari terakhir nanti training. Karena Pak Jontor juga satu tim dengan Bu Hilda sebagai project officer kita. Jadi Pak Jontor akan bersama-sama terus ya Pak ya. Jadi pendamping kita. Baik, Ibu Dian, selamat bergabung Ibu. Terima kasih sudah berkenan yang menjadi narasumber kita dan kita akan segera mulai. Saya serahkan kepada Pak Jontor menjadi moderator di sesi ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Lenta. Bapak Ibu, selamat siang, selamat menjelang sore juga bagi kita semua. Saya harap semua kita sudah makan siang ya, Bapak Ibu ya. Sudah Pak. Tenaganya sudah kembali normal ya. Amin. Kalau menjelang sore begini, kadang-kadang ada juga godaan, mau kadang-kadang agak sedikit ngantuk. Ya, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita memasuki topik yang keempat yang dibawakan Ibu Dian Wulandari. Ibu ini Kepala Perpustakaan Universitas Kristen Petra Surabaya. Hampir kebanyakan kita sudah mengenal beliau. Tapi mungkin masih banyak yang belum kenal Ibu ini. Kita bisa dibantu panitia untuk share CV Ibu ini. Silakan panitia. Ya agak ke atas sedikit. Ini tampilannya masih di bawah ini. Ini dia. Jadi Ibu kita ini kelahiran dari Gresik Bu ya? Iya. Kemudian pendidikannya setia terus di Surabaya, seperti saya di Medan juga terus. Mulai SD sampai dengan S2 saya di Medan atau di Sumatera Utara. Kemudian Ibu ini juga alumni Universitas Airlangga, kemudian melanjut ke S1 juga di situ Bu ya? Iya, saya masih Saat S1. ini Ibu ini menjabat Kepala Perpustakaan. Pasti ini banyak pengalaman ini yang bisa dibagikan ke kita ya. Kemudian juga Kepala Bidang Pendayagunaan Informasi. Kemudian Reference Librarian Perpustakaan. Staf Pengolahan Perpustakaan juga. Jadi Ibu ini mulai tamat dari Airlangga langsung kerja Bu ya? Iya. Di Petra Bu ya? Wah ini beruntung, nggak sempat nganggur Bu ya? Enggak. Langsung kerja sampai sekarang di situ terus. Bagus ya. Baik, yang berikut Ibu kita ini juga banyak membagikan ilmunya, kemudian juga menjadi presenter atau narasumber di berbagai pertemuan. Boleh kita lihat sampai ke bawah ada banyak partisipasi Ibu ini, kontribusinya memberikan masukan di acara-acara yang diikutinya. Kita langsung ke bawahnya lagi. Lanjut ke bawah lagi. Ya, penelitian, beliau ketua tim peneliti ya. Kemudian peneliti lapangan juga beberapa kali, mulai tahun 2017. Yang berikutnya di bawah. Pelayanan industri, lembaga lain juga, dan pernah menjadi juri beberapa kali. Dan juga tadi di atas kita baca mendapat penghargaan juga Ibu ini beberapa kali ya. Kemudian ada karya di bidang manajerial, aktif dalam organisasi Kristen, dan di beberapa organisasi. Wah, Ibu ini juga ketua Porkom ya, PPTKI, kemudian Komisi Humas Forum Perpustakaan, Perguruan Tinggi. Ya. Nah, ini dia, ada penghargaan prestasi beliau, seprovinsi, tingkat provinsi, setingkat Kopertis wilayah, dan pernah menjadi finalis di Dikti ya. Wah, kita peserta pun belum, Ibu ini sudah finalisnya. Kemudian penerima piagam penghargaan dari wali kota lagi, dan juara 1 pernah ini, Ibu ini.
pustakawan berprestasi di wilayah 7 tahun 2018. Nah, demikian Bapak Ibu. Oh, masih ada di bawah. Jumlah publikasi, wah banyak ini. Yang sudah dipublikasikan, ada beberapa, baik di jurnal. Wah, ini banyak betul ini, Bu. Mungkin karena di perpustakaan banyak waktu menulis, Bu, ya. Karena banyak buku sumber yang bisa digunakan. Ya, Bapak Ibu, kita sudah melihat bagaimana pelayanan, bagaimana tugas dan prestasi penghargaan yang diterima beliau. Pastilah banyak yang bisa dibagikan ke kita melalui judul hari ini, yaitu kerjasama perpustakaan perguruan tinggi oleh Ibu ini. Nanti kita akan tahu bentuk kerjasama seperti apa yang bisa dilakukan, apa manfaat dari kerjasama ini, bidang apa saja yang bisa dilakukan dalam perpustakaan itu yang bisa kita lakukan dalam bentuk kerjasama, begitu Bu ya. Nah, baiklah Bapak Ibu, kita serahkan waktu kepada Ibu Dian Wulandari. Kami persilakan dengan hormat, Bu. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Jontor Situmorang yang sudah mengantarkan saya untuk masuk di sesi kedua dari hari seminar hari ini ya Bapak Ibu. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bu Hilda dan rekan-rekan pengurus dari Persetia yang sudah mengundang saya untuk boleh berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan yang sudah kami lakukan di Petra tentang berjejaring dengan perpustakaan dan komunitas lain baik di dalam maupun di luar kampus. Ya. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatannya. Tadi sudah banyak disampaikan Bapak Pendeta Jontor gitu ya. Saya Dian Wulandari, Kepala Perpustakaan Petra. Pendidikan saya masih S1 Bapak Ibu, karena saya kejar-kejaran dengan lahirnya anak saya gitu ya. Jadi saya itu mau lanjut sekolah, pasti anak saya lahir gitu ya. Jadi akhirnya ketika mau lanjut S2 harus di luar kota, itu tidak mungkin buat saya gitu ya. Dan anak saya sudah menjelang pada kuliah gitu. Yang kedua, yang pertama udah lulus, yang kedua ini masuk ITS, puji Tuhan dapat free pass di teknik komputer gitu ya. Ya, saya bersyukur diberikan kesempatan oleh UKPK untuk menjadi kepala perpustakaan walaupun saya cuma S1 karena mungkin saya kenyang dengan pengalaman gitu ya sehingga diizinkan untuk diberi anugerah untuk boleh menjadi kepala perpustakaan terus menjadi ketua Forkom karena itu melekat di UKPetra gitu. Ya, Bapak Ibu tentunya kita sudah cukup kenal gitu ya karena beberapa dari antara Bapak Ibu sudah sering ketemu saya di pertemuan-pertemuan Forkom yang biasanya tiap tahun, tapi 2 tahun ini berhenti dulu, break dulu karena pandemi gitu ya. Jadi semoga tahun depan kita bisa ketemu lagi ya di kesempatan pertemuan berikutnya. Ya, saya tidak berpanjang lebar Bapak Ibu, saya izin untuk langsung share screen aja ya. Bisa kira-kira 60 menit, Bu, bisa. Untuk pemaparannya? Bisa, mungkin nggak sampai mungkin. Lihat nanti ya. Kayaknya sih cukup lah 60 menit. Ya, Bapak Ibu sudah bisa lihat materi PowerPoint saya ya. Saya beri judul kolaborasi pada perpustakaan perguruan tinggi, tujuan dan manfaatnya. Jadi Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan pada siang hari ini adalah pengalaman kami di UKPetra ya. Jadi saya lebih kepada ke best practice aja, tidak ke teoritis tapi lebih ke best practice yang sudah kami lakukan di UKPetra yang barangkali nanti Bapak Ibu bisa contoh di perpustakaan masing-masing seperti itu. Nah, nama saya Dian, saya sudah berkenalan tadi ya. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan yang mungkin ditanyakan setelah sesi ini berakhir, bisa tanya ke email saya di dian@petra.ac.id atau di WA saya di 08123016131. Ya, baik. Saya lanjut. Ya, Bapak Ibu, seperti kita ketahui bahwa tujuan perpustakaan perguruan tinggi adalah ini ya, melakukan tridharma perguruan tinggi ya.
Jadi mendukung pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pembelajaran, pengajaran atau pembelajaran, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat. Ya. Jadi kita itu berdiri, kita itu ada untuk mendukung tiga dharma perguruan tinggi ini ya. Jadi kita harus mendukung proses pengajaran melalui koleksi-koleksi yang kita miliki, ya. Termasuk juga proses penelitian, kita juga harus mendukung proses penelitian yang diadakan oleh Civitas Academica. Kemudian kita juga harus mendukung program pengabdian yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa. Ya. Jadi kita ada, tidak boleh keluar dari tiga dharma perguruan tinggi ini, Bapak Ibu. Ya, jadi apapun yang kita lakukan harus mensupport tugas utama dari sebuah perguruan tinggi ini. Kira-kira apa sih gitu ya definisi kolaborasi gitu ya? Saya tidak memakai istilah kerjasama, Bapak Ibu. Saya lebih suka menggunakan istilah kolaborasi karena ini istilah yang lebih baru, yang menurut saya lebih keren gitu ya, walaupun intinya sama gitu. Nah, apa sih sebenarnya kolaborasi itu? Ya, kalau didefinisikan adalah hubungan yang saling menguntungkan antara dua atau lebih organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Ya, jadi hubungan ini bisa antara dua atau lebih organisasi yang mempunyai tujuan bersama. Hubungan tersebut meliputi komitmen untuk hubungan dan tujuan yang saling menguntungkan, ya, tanggung jawab bersama, berbagi sumber daya dan penghargaan. Ya. Jadi sekali lagi definisi kolaborasi itu bertujuan baik, Bapak Ibu ya. Tujuannya adalah supaya kedua belah pihak atau lebih dari dua pihak ini untung gitu ya, tidak dirugikan, tapi saling menguntungkan. Ya. Jadi hubungan tersebut meliputi ya komitmen untuk hubungan dan tujuan yang lebih, yang saling menguntungkan, tanggung jawab bersama, atau mungkin berbagi sumber daya. Kalau di perpustakaan mungkin lebih berbagi ini ya resources yang dimiliki oleh masing-masing perpustakaan, dan juga mungkin memberikan penghargaan dan sebagainya. Itu definisi dari kolaborasi, Bapak Ibu. Nah, kenapa sih gitu ya perpustakaan kok perguruan tinggi harus berkolaborasi? Bukankah kita bisa berdiri sendiri gitu ya di bawah universitas, mandiri di bawah universitas gitu. Nah, ini era digital Bapak Ibu, kita sudah tidak berada pada era di mana sebelumnya semuanya serba tertutup gitu ya, di mana semuanya harus dilakukan secara manual ya. Kalau harus menghubungi perpustakaan lain harus bersurat dulu, paling cepat ya telepon gitu ya. Tapi sekarang semuanya sudah serba bisa dilakukan secara online, secara digital. Ya, oleh karena itu perpustakaan juga dituntut untuk bisa bekerja sama dengan atau berkolaborasi dengan pihak lain. Nah, saya ingin mengutip dari sebuah kalimat yang sekarang menjadi Gubernur DKI Jakarta. Mohon maaf, memang ada banyak sisi negatif, ada banyak sisi positif, ada juga sisi negatif ya. Kita semua juga pasti punya sisi negatif dan positif gitu. Tapi saya ingin mengutip beliau yang kebetulan waktu itu masih menjadi Mendikbud ya. Nah, ada salah satu kutipan dari beliau yang mengatakan bahwa sebab di masa depan perpustakaan yang akan bertahan adalah perpustakaan yang berfungsi sebagai wahana tempat semua orang berkumpul, bertukar ilmu dan berkolaborasi dalam proyek bersama. Ya, jadi ini adalah kutipan Pak Anies Baswedan ketika menjadi Mendikbud, dan beliau memprediksi atau mengatakan bahwa perpustakaan di masa depan, di masa digital itu yang akan bertahan itu perpustakaan yang berfungsi sebagai wahana tempat bertemunya orang berkumpul, bertukar ilmu, berkolaborasi dalam proyek bersama. Jadi kalau perpustakaan hanya diam di tempat, ya, tidak mau berjejaring, tidak mau knowledge sharing, itu akan menjadi perpustakaan yang mungkin akan tergilas oleh kemajuan zaman. Jadi perpustakaan yang akan hidup, yang akan berkembang adalah perpustakaan yang ini tadi mau berkolaborasi dalam proyek bersama dengan perpustakaan lain, dengan komunitas lain, ya. Nah, sebentar. Jadi apa sih sebenarnya latar belakangnya gitu ya? Kenapa kok harus berjejaring gitu? Yang pertama, kita harus menempatkan diri bahwa perpustakaan perguruan tinggi itu ya menjadi community hub, Bapak Ibu.
Jadi kalau kita mau berkembang, kita harus memposisikan perpustakaan kita itu sebagai sebuah community hub. Ya, community hub itu apa sih? Ya, community hub itu tempat bertemunya berbagai komunitas di kampus, ya, maupun di masyarakat untuk bisa saling berkolaborasi dan belajar sepanjang hayat. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan tadi bahwa perpustakaan harus menjadi tempat knowledge sharing, ya, dari berbagai komunitas, baik itu di komunitas di kampus, dalam hal ini adalah prodi-prodi, maupun komunitas di masyarakat. Ya, mereka harus berkolaborasi, membangun ilmu baru, mendiskusikan segala hal untuk kemajuan bersama, ya, untuk proses belajar sepanjang masa, Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Makanya perpustakaan sekarang jika hanya mengandalkan peminjaman buku, gitu ya, mengandalkan sesuatu yang klasik itu mungkin sudah tidak banyak dikunjungi lagi Bapak Ibu. Tapi perpustakaan sekarang harus menyediakan space-space di mana orang-orang itu bisa berkumpul dalam sebuah dalam sebuah tempat untuk berkolaborasi, untuk membuat komunitas bersama, membangun komunitas bersama dan membentuk pengetahuan baru, ya. Jadi makanya sekarang itu perpustakaan yang ramai dikunjungi adalah perpustakaan yang punya space-space untuk kolaborasi, ya. Kemudian menyediakan WiFi akses, ya. Jadi menyediakan tempat untuk berdiskusi seperti itu. Jadi perpustakaan yang konvensional yang hanya mengandalkan koleksi fisiknya itu sudah nggak laku Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu bisa cek lah kita bisa introspeksi di perpustakaan kita masing-masing gitu ya. Jadi perpustakaan harus berkolaborasi itu supaya ya ini dasarnya karena kalau perpustakaan mau berkembang ya memang harus menjadikan dirinya sebagai sebuah community hub. Nah, kemudian alasan kedua adalah perkembangan media informasi komunikasi yang sangat pesat ya, yang mendukung upaya kolaborasi dapat dijalankan dengan baik. Tadi saya sudah memberikan contoh bahwa ketika belum era digital itu segala sesuatunya terasa sulit untuk berkomunikasi, harus melalui surat, harus melalui telepon gitu ya. Tapi sekarang berjejaring itu menjadi sangat mudah Bapak Ibu, dengan WA aja kita sudah bisa melakukan banyak hal gitu ya. Kita bisa bikin grup, WA grup, bisa bikin sesuatu yang mungkin juga lewat media-media sosial yang lain, lewat Facebook, lewat Instagram ya. Kita mudah sekali untuk berjejaring gitu. Nah, kalau sudah ada kemudahan seperti ini kenapa tidak dimanfaatkan gitu? Kalau tujuannya adalah demi kemajuan bersama gitu ya. Nah, jadi latar belakang yang kedua adalah menurut saya adalah perkembangan media informasi komunikasi yang sangat pesat itu yang mendukung upaya kolaborasi dapat dijalankan dengan baik. Jadi kalau sudah ada media seperti ini ya harus kita manfaatkan gitu. Kemudian yang ketiga adalah perpustakaan tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhan informasi penggunanya tanpa berjejaring dengan perpustakaan perguruan tinggi yang lain Bapak Ibu. Jadi kita ini nggak bisa mengatakan diri kita sebagai perpustakaan teologi yang paling lengkap, itu nggak mungkin. Ya. Kami juga di Petra tidak bisa mengatakan bahwa perpustakaan KPK adalah perpustakaan yang koleksinya paling lengkap di Jawa Timur. Nah, itu kami nggak bisa mengklaim seperti itu gitu ya, karena perpustakaan itu saling melengkapi Bapak Ibu. Kita punya kekuatan masing-masing, ya. Perpustakaan STT pun saya kira sama, ya mungkin di tempatnya Bu Hilda di STT Jakarta punya mungkin keunikan atau kekuatan koleksi di bidang apa gitu. Tempatnya Pak Tony di bidang apa, tempatnya Pak Bu Elizabeth di bidang yang lain seperti itu. Jadi kita harus harus paham bahwa kita tidak bisa mengklaim sebagai perpustakaan paling lengkap, paling kuat gitu ya, sehingga tidak membutuhkan komunikasi atau tidak membutuhkan kerjasama atau jejaring dengan perpustakaan perguruan tinggi yang lain. Kemudian yang terakhir yang bisa saya sampaikan adalah perpustakaan membutuhkan masukan dari prodi-prodi Bapak Ibu yang kita layani. Ya. Jadi dalam konteks ini adalah alasan kenapa kita harus berjejaring dengan pihak internal universitas maupun dengan pihak eksternal yang ada di masyarakat gitu ya. Jadi perpustakaan juga membutuhkan masukan dari prodi. Kita tidak bisa berdiri, ya kita tidak bisa melakukan layanan kita dengan baik tanpa kita berkomunikasi dengan prodi yang kita layani gitu ya. Bagaimana kita bisa tahu prodi A ini butuh koleksi apa?
kalau kita tidak mau bekerja sama, kalau kita tidak mau berkolaborasi dengan mereka. Nah, sehingga makanya kita harus melakukan kolaborasi dengan prodi-prodi yang kita layani untuk bisa tahu kebutuhanmu, kebutuhan prodi A itu apa gitu ya, baik dari sisi koleksi, layanan dan sebagainya gitu ya. Untuk tentu saja muaranya adalah satu, yaitu tercapainya pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Ya, itu alasannya Bapak Ibu. Ya, kemudian kira-kira bentuk kolaborasi apa saja sih yang dapat dilakukan gitu ya. Jadi kalau tadi alasannya ini adalah kira-kira bentuknya apa saja. Ini saya memberikan contoh best practice di Petra ya Bapak Ibu. Mohon maaf kalau contoh-contoh yang ada mungkin ada yang tidak bisa diaplikasikan di perpustakaan Bapak Ibu. Tapi paling tidak ini nanti akan memberikan wawasan pada Bapak Ibu kira-kira saya bisa melakukan apa gitu ya. Nah, yang pertama, kita bisa berkolaborasi dengan prodi itu dalam kegiatan akademik ya Bapak Ibu. Kegiatan literasi informasi ya. Saya tahu Persetia sudah banyak melakukan training-training untuk para pustakawan untuk bisa menjadi tutor atau trainer di bidang information literacy ya Bapak Ibu. Nah, jangan berhenti di sana, jangan berhenti hanya kita sudah paham dan sudah bisa menjadi trainer, lalu berhenti Bapak Ibu. Jangan seperti itu. Kita harus bergerak ya. Sekarang Kemendikbud Ristek ya. Itu pustaka apa ya istilahnya? Yang harus bergerak istilahnya ya. Kita pustakawan juga harus pustakawan yang bergerak gitu ya. Tidak hanya diam di tempat. Saya bisa ngajar, saya bisa memberikan materi, saya bisa menulis materi tentang information literacy, tapi diam aja, itu nggak boleh ya. Kita harus bergerak, harus menyampaikan ke pimpinan ya, dalam hal ini pimpinan perpustakaan itu siapa, kalau di bawah wakil, kalau di Petra di bawah wakil rektor 1 ya. Kami punya program-program yang itu bisa kita komunikasikan, bisa kita sampaikan kepada pimpinan untuk didukung oleh pimpinan Bapak Ibu. Sehingga nantinya program IL ini bisa diwajibkan di semua prodi ya. Kami juga belum seperti UPH ya. UPH sudah mewajibkan semua mahasiswanya untuk mengikuti kegiatan information literacy yang sudah terprogram Bapak Ibu. Kami masih parsial, tapi kami sudah mengkomunikasikan dengan pihak WR1 bahwa kita punya program IL, kita sedang membangun program IL, Information Literacy, yang nantinya harus diikuti oleh semua prodi, dan puji Tuhan WR1 setuju gitu ya. Bentuknya tidak tatap muka tapi secara online, nanti mungkin menggunakan Moodle gitu ya. Jadi ketika mahasiswa mau mengikuti mata kuliah skripsi, mereka harus lulus program ini yang kami buat ini. Ya, mulai dari mungkin penelusuran informasi, kemudian cara membuat kutipan, cara menuliskan daftar pustaka, sampai dengan penggunaan Turnitin dan sebagainya gitu ya. Sehingga ketika dia dinyatakan lulus, nah di situ juga ada soal-soal tesnya, ada soal-soal tes yang harus dia kerjakan, sehingga ketika dia dinyatakan lulus, baru dia boleh mengambil mata kuliah skripsi seperti itu. Itu sudah kami diskusikan dengan pihak WR1 dan sedang kami kerjakan Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menjalin kolaborasi dengan pihak akademik, dalam ini prodi, fakultas dan prodi gitu ya, untuk mengadakan kegiatan literasi informasi secara terprogram dan terstruktur. Ya. Kalau belum bisa dilakukan secara wajib, ya mari kita lakukan dulu secara parsial. Ya, kita mengadakan secara sukarela, baik yang diadakan di perpus maupun kita gerilya ke prodi-prodi Bapak Ibu. Jadi selama ini kami juga gerilya ke prodi-prodi. Kita punya program ini, kamu nggak mau tah gitu. Kita tawarkan melalui surat, melalui email blast dan sebagainya gitu. Dan puji Tuhan ini selama pandemi ini kami banyak mengajar. Para pustakawan ini banyak mengajar kegiatan LI ya. Jadi kalau bagian saya tentang penelusuran informasi, menentukan topik penelitian ya. Kemudian menulis daftar pustaka dan kutipan, kemudian Pak Chandra yang terkait dengan yang digital, misalnya reference manager tools, penggunaan Turnitin dan sebagainya. Yang lain juga terlibat juga gitu ya Bapak Ibu. Jadi kami sudah mengerjakan tugas kami untuk berkolaborasi dengan prodi di dalam meningkatkan kemampuan akademik sivitas, baik itu dosen maupun mahasiswa melalui kegiatan literasi informasi.
Kemudian berikutnya kita juga bisa berkolaborasi dalam kegiatan akademik yang lain ya melalui tugas akhir, praktek kerja lapangan ya maupun magang Bapak Ibu. Jadi perpustakaan juga menerima ini permintaan dari prodi-prodi untuk apa ya istilahnya mengambil studi kasus di perpustakaan kami. Ya, jadi mereka misalnya meneliti tentang keefektifan layanan sirkulasi di perpustakaan Petra. Jadi melihat kira-kira sirkulasi itu dalam sehari itu pekerjaannya itu dilakukan kira-kira berapa persen sih? Apakah banyak nganggurnya? Apakah banyak kerjanya? Itu mereka teliti, Bapak Ibu. Itu melalui tugas akhir, ya. Bisa juga melalui praktek kerja lapangan. Jadi ada mahasiswa yang atau PKL atau magang ya. Jadi ada mahasiswa juga dari prodi teknik industri itu yang ditempatkan di kami untuk mengamati ya seperti yang saya bilang tadi sirkulasi tadi. Magang sekaligus menjadi proyek tugas akhir itu tadi ya. Jadi mengamati lalu lintas sirkulasi itu seperti apa. Kemudian ada juga yang membuatkan program IT buat kami ya karena kami maaf saya berikan contoh seperti ini mungkin di perpustakaan Bapak Ibu prodinya tidak ada IT ya kami kebetulan ada program IT gitu ya jadi kami juga bekerja sama dengan program studi teknik informatika ya jadi mereka juga tanya kebutuhan kami kira-kira mau buat sistem kira-kira membutuhkan sistem apa Bu gitu ya kami share kami butuh sistem misalnya pengusulan koleksi mereka buatkan Bapak Ibu ya dalam proses pengerjaannya kami dilibatkan sampai dengan presentasi ketika sidang tugas akhir kami juga dilibatkan kami boleh memberikan masukan gitu kami juga boleh memberikan pertanyaan kepada mahasiswa tersebut ya. Itu yang sudah kami jalankan dan lumayan cukup sering gitu ya program-program IT walaupun tidak semuanya kami pakai ada yang kami pakai ada yang tidak sih memang kemudian juga bisa memberikan masukan juga kepada perpustakaan tentang topik yang diamati ya. Tadi sudah saya ceritakan misalnya tentang layanan sirkulasi, penggunaan media digital Sign Aids kami yang namanya Divo itu. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita lakukan dengan prodi. Ya. Kemudian berikutnya kolaborasi dalam kegiatan akademik masih sama gitu ya. Kalau tadi tugas akhir PKL atau magang, kemudian ada kegiatan literasi informasi, yang ini ada di kegiatan di mata kuliah tertentu Bapak Ibu. Kami juga sering menjadi apa istilahnya objek penelitian dari mahasiswa dan dosen gitu. Ya. Jadi yang pertama kami juga pernah diminta menjadi dosen tamu di beberapa mata kuliah seperti sistem informasi, perpustakaan, metode penelitian dan lain-lain ya. Ya walaupun ini mirip-mirip dengan sebenarnya sama dengan kegiatan literasi informasi sih, tapi kalau yang ini masuk di mata kuliah, Bapak Ibu. Ya. Kemudian kami juga ini mengadakan lomba-lomba yang berkolaborasi dengan prodi. Jadi misalnya kami ingin membuat video profil perpustakaan misalnya. Nah itu waktu itu kami lombakan, saya lombakan, tapi saya bekerja sama dengan prodi, ya dengan prodi yang punya mata kuliah ini. Pembuatan video Bapak Ibu. Nah, saya dapat ini ya, peserta lomba yang sangat banyak gitu. Dapat peserta lomba yang lumayan banyak dan itu kita dibantu banyak oleh dosen karena kan untuk proses penjuriannya atau proses penilaiannya itu dilakukan oleh dosen mata kuliah itu Bapak Ibu. Nah, itu sangat membantu ya. Jadi win-win sama-sama enak, sama-sama untung gitu ya. Mereka juga dapat dapat masukan atau dapat bahan untuk dikerjakan tugas dapat bahan untuk menjadi tugas atau proyeknya mahasiswa Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terbaru kami juga membuat lomba poster bukan poster tapi lebih ke ini sih print art ya. Jadi print art tentang World Book Day. Jadi kami minta peserta lomba untuk bikin tagline dan poster yang menyatakan atau yang menggambarkan perpustakaan sebagai sebuah tempat yang bisa mencari informasi yang kredibel seperti itu. Bahwa buku merupakan
sumber informasi yang kredibel. Sorry, bukan perpustakaan tapi buku. Nah, itu dalam rangka memperingati World Book Day yang jatuh pada tanggal 23 April kemarin. Nah, itu sering kami lakukan Bapak Ibu. Ini hanya contoh saja gitu ya. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan prodi dengan dalam banyak hal. Kemudian pernah lomba membuat film pendek dan lain-lain. Kemudian kami juga menjadikan materi pameran di Surabaya Memori maupun di Galeri Perpustakaan sebagai tugas mata kuliah di prodi-prodi seni, di prodi-prodi desain, misalnya DKV atau Ilkom. Ya, Bapak Ibu mungkin masih bingung, kira-kira apa sih Surabaya Memori itu gitu ya. Bapak Ibu, kita itu punya event tahunan, namanya Surabaya Memori, tidak hanya event tahunan sih. Sebenarnya ini adalah galeri digital kami. Jadi kami itu menghimpun foto-foto Surabaya, foto-foto dan dokumen tentang Surabaya dari masa ke masa yang kami jadikan sebagai konten digital kami. Jadi di repositori perpustakaan itu ada koleksi Surabaya Memori. Nah, setiap tahun ini kami istilahnya apa ya? Istilahnya pengabdian masyarakat gitu ya untuk Kota Surabaya. Persembahan UK Petra untuk Kota Surabaya. Kita setiap tahun mengadakan pameran dan lomba-lomba tentang Surabaya gitu ya, tentang misalnya tentang apa? Misalnya fotografi tempat-tempat bersejarah di Surabaya, misalnya lomba foto misalnya seperti itu. Kami juga mengadakan workshop untuk apa istilahnya guru-guru yang mungkin tidak tersentuh oleh pemerintah gitu ya, guru-guru PAUD, guru-guru TK yang mungkin ada di pinggiran gitu ya, supaya mereka juga di training tentang banyak hal yang bisa membantu mereka di dalam apa mengajar di PAUD maupun di TK gitu. Jadi Surabaya Memori ini event tahunan kami Bapak Ibu, tapi karena pandemi sehingga kita selama 2 tahun ini tidak mengadakan karena mengundang kerumunan massa gitu. Nah, untuk materi pameran itu biasanya kami melibatkan prodi, jadi kami minta prodi yang menugaskan ke mahasiswa bikin karya tentang apa gitu, yang memang menjadi tema dari Surabaya Memori di tahun tertentu seperti itu. Jadi kami banyak dapat bantuan gitu ya dari prodi-prodi untuk apa istilahnya untuk mendapatkan materi, untuk mendapatkan apa mencari pemenang lomba dan sebagainya seperti itu. Kemudian ini dalam kegiatan akademik yang lain, ya masih tentang mata kuliah ya Bapak Ibu. Kami juga pernah menjadikan mahasiswa dalam sebuah kelas itu menjadi IO kami Bapak Ibu. Jadi ada kelas-kelas tertentu di misalnya di ilmu komunikasi, di manajemen perhotelan itu ada kelas atau iya ada mata kuliah event organizer. Jadi kami manfaatkan mereka untuk ini menjadi IO di acara-acara kami. Ya, itu banyak terbantu kami. Jadi harusnya kita mungkin bayar orang atau mungkin pustakawan sendiri harus jadi IO. Ini kita melibatkan mahasiswa untuk jadi IO. Jadi mereka belajar sekaligus ya dalam tanda petik kita manfaatkan gitu. Jadi mereka juga dapat pengalaman gitu. Dosen-dosennya juga senang karena mereka punya objek untuk apa ya istilahnya ditugaskan ke mahasiswa seperti itu. Kemudian kita juga membuat proyek tugas ujian akhir semester mata kuliah terkait dengan perpus misalnya kampanye penggunaan OPEC, resources online perpustakaan ya. Jadi ada mata kuliah di Ilkom itu yang namanya Integrated Marketing Communication ya. Jadi kita dibantu untuk melakukan riset ya, melakukan riset kepada mahasiswa dan dosen kira-kira kebutuhan mereka terhadap perpustakaan itu apa sih gitu ya. Nanti disesuaikan dengan perpustakaan harus ngapain untuk bisa memenuhi kebutuhan mahasiswa atau dosen tersebut. Misalnya harus mengkampanyekan tentang information literacy ya, karena ternyata banyak juga mahasiswa dan dosen yang tidak tahu ada program itu. Atau misalnya kami harus mengkampanyekan tentang penggunaan e-resources karena ternyata e-resources yang dihilangkan oleh Petra itu hanya dimanfaatkan oleh segelintir orang, tidak banyak orang seperti itu. Jadi kami banyak dibantu oleh mahasiswa dan dosen dalam hal ini. Dan ini berjalan dengan baik. Ini ngapain? Ya, kami juga berkolaborasi dalam proyek-proyek penelitian Bapak Ibu. Jadi pustakawan itu tidak hanya menyediakan data, tidak hanya supporter atau pendukung penelitian melalui penyediaan data,
atau melakukan penyebaran informasi hasil penelitian, misalnya dengan menerbitkan jurnal yang biasanya berkolaborasi dengan LPPM gitu ya, atau istilah kerennya sih scholarly communication. Ya, tapi kita juga bisa bermitra, berkolaborasi dalam proyek penelitian bersama. Ya, jadi dalam hal ini memang Perpus itu tugas utamanya adalah mensupport penelitian melalui data-data yang kita sediakan di perpustakaan. Kita juga mensupport mereka untuk mendiseminasi informasi atau menyebarkan informasi. Tapi di sisi yang lain kita juga bisa menjadi peneliti lapangan, Bapak Ibu. Tadi CV saya waktu dibacakan oleh Pendeta Jontor itu, kan saya juga banyak melakukan penelitian gitu ya, karena saya diajak oleh dosen gitu ya, Jadi awalnya memang saya pernah ada sebuah penelitian yang memang inisiatif saya gitu ya, dibantu oleh dosen dan akhirnya diteruskan itu menjadi sebuah proyek penelitian bersama. Tapi karena pustakawan itu tidak bisa menjadi peneliti yang berdiri sendiri, tidak seperti dosen kan Bapak Ibu, untuk mendapatkan hibah dikti itu istilahnya pustakawan itu nggak bisa berdiri sebagai peneliti, tapi bisanya hanya menjadi peneliti lapangan seperti itu. Makanya tadi saya banyak peran saya adalah peneliti lapangan ya, karena itu bermitra dengan para dosen. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan penelitian tentang perpustakaan, tentang ya mungkin hal-hal yang terkait dengan literasi informasi gitu ya, minta bantuan dosen untuk membantu kita di dalam istilahnya dengan metode penelitiannya ya, mereka lebih ahli dibanding kita di bidang ini, statistiknya mungkin, atau mungkin metode-metode yang lain itu mereka lebih expert dibanding kita para pustakawan. Jadi kita lebih banyak support ke konten yang terkait dengan perpustakaannya gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi mari kita bergerak ya, terus bergerak untuk berkolaborasi dengan banyak pihak baik di kampus maupun di luar kampus. Kemudian jangan bosan ya, ini saya banyak memberikan contoh Bapak Ibu. Kolaborasi juga dalam sama proyek penelitian ya. Kita bisa berkolaborasi dengan ya prodi-prodi yang terkait lah ya. Ini tadi sudah saya jelaskan sih. Ini contoh hasil penelitian yang dipublikasikan akhirnya dalam sebuah konferensi maupun di jurnal ilmiah. Ya, saya bersyukur punya teman-teman dosen yang sangat support gitu ya dengan saya, sehingga saya bisa mendapat kesempatan untuk presentasi di seminar di luar negeri. Saya belum pernah, saya nggak mau karena ada kendala bahasa gitu ya. Saya tidak terlalu pintar berbahasa Inggris, tapi seharusnya kesempatan itu ada Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau melakukan penelitian gitu, karena Bapak Ibu bisa ditulis sebagai salah satu penulisnya gitu, seperti kesempatan yang pernah saya peroleh. Kemudian kita juga bisa berkolaborasi dengan LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dan prodi dalam kegiatan pengabdian masyarakat Bapak Ibu. Jadi perpustakaan bisa mengambil inisiatif atau berdasarkan permintaan masyarakat itu mengadakan kegiatan Abdimas. Kalau di Petra yang sering terjadi adalah kami punya hubungan yang cukup dekat dengan perpustakaan kota dan perpustakaan provinsi gitu ya. Jadi mereka ketika ada kebutuhan misalnya mereka mau ikut lomba gitu ya, TBM-nya ini mau didandani Bapak Ibu, atau perpustakaan kelurahannya ini mau bukan disulap sih istilahnya, tapi mau dibenahi dengan baik sehingga mereka minta kami menjadi istilahnya menjadi tutornya, menjadi pembimbing sekaligus membutuhkan prodi-prodi lain untuk membantu. Jadi yang pustakawan seperti saya dan yang lain Pak Chandra, Pak Billy itu dimintain untuk membimbing pustakawannya untuk mengelola perpustakaan yang baik itu seperti apa gitu ya. Kami juga melibatkan prodi, misalnya prodi desain interior, itu mereka bisa membantu dengan menata desain interior perpustakaannya. Kemudian yang DKV bisa mengadakan bisa membuat mural untuk gedung perpustakaannya atau sekitarnya seperti itu. Jadi kami melibatkan banyak prodi. Kemudian ada juga yang dibriefing tentang dibimbing bagaimana memasarkan produk. Kan pasti perpustakaan di kelurahan atau TBM Taman Bacaan Masyarakat itu terkait juga dengan masyarakat sekitar kan. Mereka punya UKM usaha kecil menengah itu Bapak Ibu. Misalnya UKM minuman tradisional, UKM kue tradisional seperti itu.
mereka dibimbing oleh dosen-dosen Petra untuk memasarkan produk seperti apa, membuat packagingnya, gitu Bapak Ibu. Dan itu sangat membantu masyarakat. Ya. Kita menjadi fasilitatornya. Ya, jadi saya kalau ada permintaan seperti itu sudah enak ngomong aja ke teman-teman prodi, nanti ngomong ke LPPM. Ini saya dulu ya, saya ngomong dulu ke prodi ya, LPPM dengan sangat senang mensupport karena mereka juga dibantu oleh saya di perpustakaan. Kemudian kami juga bersama LPPM juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi kami punya kegiatan Abdimas itu di perpustakaan, kami punya pojok baca Bunda PAUD Bapak Ibu. Kemudian ada pelatihan-pelatihan bagi pengelola TBM ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa melatih pustakawan, melatih bunda-bunda PAUD itu ya, atau pengelola TBM di sekitar kampus mungkin ya, dilatih dengan keterampilan perpustakaan. Jadi mungkin diajari yang punya TBM diajari ngolah buku ya. Mungkin suatu ketika juga anak-anaknya itu bisa diajak istilahnya apa ya, kunjungan ke perpustakaan Bapak Ibu seperti itu. Di kami sering kali mengadakan seperti itu karena kami kebetulan punya koleksi anak-anak ya. Di lantai 8 perpustakaan kami itu cukup banyak koleksi anak-anak yang kami sediakan untuk siswa-siswi di sekitar sekolah maupun untuk putra-putrinya staf Bapak Ibu. Ya. Itu contohnya. Kemudian ya bersama prodi juga kami melakukan Abdimas. Tadi sudah saya jelaskan contohnya sih. Ya. Kemudian kita juga bisa berkolaborasi dengan perpustakaan lain ya. Tadi yang awal itu kerjasama dengan internal, yang berikutnya adalah kerjasama dengan eksternal. Tadi saya sudah sampaikan, misalnya dengan kegiatan pengabdian masyarakat. Ya. Kemudian kita juga bisa berkolaborasi dengan perpustakaan lain, Bapak Ibu. Perpusnas itu sedang menghimpun MOU dengan perguruan tinggi lain. Ya, tapi jujur saja Perpustakaan Petra belum melakukan MOU dengan Perpusnas karena saya belum melihat ini manfaat jelasnya seperti apa. Saya masih mempelajari gitu ya, Bapak Ibu. Nanti kalau memang itu menguntungkan buat kita, mungkin nanti saya akan sampaikan juga ke Bu Yuda, mungkin perlu kerjasama dengan Perpusnas gitu. Kami sudah, Bu Lidian. Sudah ya? Ya, terutama untuk training itu kan, karena umumnya kan yang diprioritaskan adalah yang dari PTN. Maka itu kemarin salah satunya ketika kami daftar lalu ditolak, saya jawab, Pak, kami sudah punya MOU dengan Perpusnas, mengapa kami tidak diterima? Itu antara lain untuk training-trainingnya. Ya. Oh, itu antara for PPTI atau Persetia dengan Perpusnas, Bu? Atau masing-masing institusi? Ini STT. STT Jakarta dengan Bu Yuda. Ya, karena kepala Perpusnas kan orang Makassar ya, Bu? Bukan Kabupaten Nrekang, tapi beliau sempat jadi dulu kan masih arsip bergabung dengan perpustakaan di Perpustakaan Daerah Makassar. Kebetulan kakak angkatan saya di visit. Ya. Iya, ya. Ya, mungkin nanti yang lain bisa menyusul STT Jakarta termasuk Petra. Kami juga belum gitu. Walaupun untuk training-training, ya puji Tuhan kami tetap boleh ikut sih. Sudah beberapa kali mengantarkan teman, maksudnya mengantarkan teman untuk ikut diklat di sana. Sudah 4 atau 5 orang kalau nggak salah. Gitu. Iya, karena STT itu kan masih kurang yang ikut-ikut kemudian. Jadi baik kita masuk supaya kita ada jaringan dan mulai dikenal, oh banyak STT begitu dan iya, ada baiknya begitu memang. Iya. Kemudian kita juga bisa bekerjasama dengan ini Bapak Ibu, program pendidikan perpustakaan untuk pengembangan SDM kedua belah pihak dan pengembangan pendidikan kepustakawanan ya. Jadi mungkin kalau di Jakarta mungkin ada Departemen Ilmu Perpustakaan UI ya, di Surabaya ada UNER gitu. Ini kita sedang mengkonsep MOU untuk kedua belah pihak gitu ya, karena saya pikir perlu juga gitu untuk mengembangkan SDM baik mahasiswa Departemen Ilmu Perpustakaan maupun SDM kita. Kan kita juga dapat masukan kalau misalkan ada mahasiswa yang magang di tempat kami gitu. Jadi kerjasamanya lebih kepada ini sih, menjadi tempat praktek, kerja praktek ya.
kemudian menjadi tempat ini tugas akhir. Jadi mereka bisa mengambil case-case-nya untuk tugas akhir mereka di Perpustakaan Petra. Kemudian ini kuliah umum, kuliah tamu ya. Jadi ada pustakawan kami yang diminta mengajar di sana. Jadi saya pikir ini menguntungkan kedua belah pihak gitu. Jadi mereka juga dapat masukan dari kita juga dapat masukan dari para mahasiswa yang belajar di sini. Kemudian kita juga bisa bekerja sama dengan perpustakaan lain melalui silang layan, Bapak Ibu, atau mungkin interlibrary loan ya. Nggak tahu kalau di STT apakah sudah ada ILL, karena ILL ini lebih kepada ini sih, peminjaman koleksi antar perpustakaan biasanya. Ya. Biasanya perpustakaannya harus setara, Bapak Ibu. Kalau perpustakaannya terlalu istilahnya, ini susah ya. Nih bagi STT. Ya susah. Sama Bu, perguruan tinggi umum seperti kami pun juga susah kok. Karena apa ya, istilahnya kadang-kadang posisinya tidak setara. Ya, itu balance, benar. Jadinya kita tiban lebih banyak orang luar dibanding dari untuk Civitas sendiri. Nah, betul. Takutnya buku kita habis dipinjam orang luar ya. Itu kalau ngomong ini ya. Jadi ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan sih. Kalau di luar negeri ini sudah sangat jalan sejak lama Bapak Ibu, karena kebanyakan di luar negeri itu perguruan tinggi itu setara ya. Tidak seperti di Indonesia yang kondisinya ada yang sangat besar, ada yang masih kecil gitu. Nah, itu perlu mungkin harus dipertimbangkan kalau kita kerjasamanya dalam bentuk interlibrary loan. Kalau silang layan saya rasa semua bisa gitu ya. Kita bisa melayani permintaan artikel, permintaan data-data lain gitu antara perpustakaan ya. Jadi bisa juga berupa kunjungan mahasiswa. Jadi mahasiswa yang berkunjung ke STT mana tidak dikenakan biaya gitu ya. Itu sudah jalan juga sih di Forkom gitu ya, walaupun dalam kenyataan di lapangan mungkin masih sangat minim mahasiswa mahasiswa dari STT maupun Perpustakaan Perguruan Tinggi Kristen yang saling berkunjung ke tempat lain. Ya, padahal kita sudah ada kerjasama ini mestinya. Tidak dikenakan biaya Bapak Ibu biasanya. Ya, itu mungkin yang kolaborasi dengan perpus lain ya. Ada tambahan lagi ya, kita juga bisa kerjasama dengan organisasi profesi kepustakawanan, perpustakaan dalam pengembangan SDM maupun konsorsium pelanggan database atau e-jurnal atau e-books ya. Ini kita sudah jalankan di Forkom Bapak Ibu, di Forum Komunikasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Kristen Indonesia. Kita sudah ada konsorsium untuk melanggan Turnitin ya. Jadi plagiarism checker ya. Kita sudah melaksanakan itu, sudah ada konsorsium itu sudah ini tahun ketiga kalau nggak salah. Ya. Nanti kalau ada STT yang mau bergabung lagi, silakan hubungi Bu Hilda atau hubungi saya. Ya, masih ada skema yang nanti kita bisa atur ya dengan pihak vendor gitu. Konsorsium itu memungkinkan kita melanggan dengan biaya yang lebih murah Bapak Ibu. Ya, walaupun tidak bisa sampai 50%, tapi paling enggak kita dapat ya mungkin 20-30% lebih murah dibandingkan kita harus melanggan sendiri. Ya. Jadi ini sangat disarankan Bapak Ibu untuk ikut konsorsium gitu ya, supaya bisa menambah resources perpustakaan masing-masing dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan kita harus melanggan sendiri. Ya. Di EPPTI juga sudah banyak konsorsium untuk melanggan e-jurnal atau e-books gitu ya. Silakan kalau mau dimanfaatkan juga. Tapi kalau di STT mungkin resources-nya beda ya dengan EPPTI. Jadi beda. Iya, beda jauh. Ya. Beda. Kita kapan hari ya? Oh, waktu kami Munas for PPTI itu bisa Kopeng Salatiga kita udah mengundang EBSCO to share dan bagaimana kemungkinan untuk konsorsium. Tapi belum ada jawaban yang pasti karena juga pada saat itu belum ketahuan benar-benar STT mana yang mau. Ya, itu kadang yang susah. Ya. Dan kan juga akibatnya juga biayanya harus kan settle aman. Jadi kalau misalnya salah satu anggota
berhenti. Nah, teman-teman lain harus menanggung tuh biayanya. Itu resikonya. Jadi itu belum beres urusan kami tentang konsorsium. Nanti lebih lanjut dan ditanyakan bagaimana bersama Pak Mianto ya Bu itu? Bukan, kita Pak Erik. Oh, Pak Erik. Iya. Ya, memang konsorsium ini memang memberikan kemudahan sebenarnya kalau anggota yang melanggan itu punya komitmen ya. Ya, komitmen. Nah, kalau nggak punya komitmen tiba-tiba berhenti di tengah jalan itu ya menanggung semua gitu. Yang lain harus menanggung satu. Iya. Nah, itu Bapak Ibu coba mulai ternyata sudah mulai ada ya. Esko kan punya ini ya Bu, ya database jurnal untuk bidang teologi. Kan? Ada untuk jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Teologi atau sekolah-sekolah tinggi teologi di Amerika. Ada. Ya. Juga e-booknya banyak. Ya. Iya Bapak Ibu. Jadi ketika kita berkolaborasi dengan melanggar secara konsorsium itu akan banyak memberikan keuntungan sih. Kemudian kita juga bisa bekerjasama dengan perpustakaan daerah, perpustakaan provinsi, menjadi tempat pengabdian masyarakat atau berkegiatan bersama. Jadi saya selalu bilang ke teman-teman Perpusda, Kota Surabaya maupun perpustakaan provinsi gitu, saya bilang kalau Bapak Ibu membutuhkan membutuhkan perguruan tinggi, jangan sungkan ngomong. Kebanyakan mereka itu sungkan, takutnya nanti harus bayar dan sebagainya gitu. Saya bilang enggak, ini gratis. Kita itu sama-sama untung, saya bilang gitu. Bapak Ibu misalnya punya sesuatu yang ingin diteliti, nah kami bergerak untuk mengirimkan dosen yang bisa meneliti tentang topik itu, atau mungkin ada sesuatu yang ingin dikerjakan sebagai proyek Abdimas, ya tolong ngomong gitu ya, karena mereka itu takut kalau harus bayar dan sebagainya gitu, takut tidak bisa membayar gitu loh Bapak Ibu. Nah selalu saya jelaskan bahwa enggak, ini enggak bayar. Ya memang ada biaya yang kadang harus dikeluarkan oleh pihak yang meminta ini ya Bapak Ibu. Tapi biasanya itu bukan biaya honor, tapi biaya untuk membuat, misalnya kalau mural itu misalnya beli catnya, itu kita tanggung bersama misalnya seperti itu. Ya, itu Bapak Ibu yang bisa kita lakukan. Ya, ini contoh-contohnya aja sih. Saya banyak memberikan contoh foto gitu ya. Ini kolaborasi kami dengan RPPM. Jadi kami mengundang siswa-siswi PAUD ke kampus ya. Mereka didongengin, mereka diajak nonton film yang khusus anak-anak seperti itu. Ini juga bunda-bunda PAUD-nya kita training ya, membuat alat peraga edukatif ya. Seperti ini. Saya banyak ngasih contoh foto-foto aja Bapak Ibu. Kolaborasi dengan komunitas di kampus ya, kita ketika kondisi normal Bapak Ibu kita punya galeri untuk pameran. Nah itu setiap dalam setahun kurang lebih ada 6-7 kali pameran ya, yang menampilkan karya-karya prodi maupun baik itu dosen maupun mahasiswa. Jadi kayak misalnya pas ini yang ditampilkan di foto ini adalah waktu itu kita mengkampanyekan tentang ini. Aduh lupa saya. Mengkampanyekan tentang suarakan bukumu. Ya jadi kita waktu itu menghimpun buku-buku untuk para disabilitas netra. Ya, jadi mahasiswa diminta menjadi volunteer, siapapun, tidak hanya mahasiswa sih, siapapun bisa menjadi volunteer untuk membacakan buku yang nantinya akan bisa dinikmati oleh para disabilitas netra. Ya, walaupun sekarang sudah ada ini sudah cukup lama. Kita sudah punya software sih untuk bisa mengubah teks itu menjadi suara. Gitu. Nah, ini waktu itu ada kampanye seperti itu. Kemudian ya ini contoh-contoh pamerannya. Ya, jadi kita memamerkan karya-karya prodi di perpustakaan. Nah, ini dengan begini maka fungsi perpustakaan sebagai community hub itu jalan Bapak Ibu. Kalau misalkan sebuah pameran, misalnya pameran tentang kursi atau tentang batik misalnya, ketika dipamerkan di prodinya, itu yang datang hanya mungkin mahasiswa dari prodi itu, gitu ya. Atau paling enggak ya fakultas desain lah, misalnya ini pameran dari DKV misalnya. Tapi ketika dipamerkan di perpus, yang datang ini dari berbagai prodi, masyarakat luas juga boleh lihat gitu. Nah,
Akhirnya timbul saling berkolaborasi, saling berkomunikasi, saling berbagi pengetahuan tadi Bapak Ibu. Sehingga fungsi community hub itu bisa jalan. Nah, ini pameran waktu itu apa ya? Pameran jeding ini. Toilet untuk disabilitas kalau nggak salah, waktu itu lupa saya ya, yang dihadiri oleh komunitas di kampus maupun dari luar kampus. Ya, ini Gus Solah ya, adiknya Gus Dur ya, waktu ke kampus, waktu ke perpustakaan, ada diskusi nasional kalau nggak salah, lupa saya persisnya tentang apa. Pokoknya tentang toleransi biasanya kalau dari NU. Ya, kami juga berkolaborasi dengan Prodi dalam bedah buku, dalam seminar dan lain-lain, Bapak Ibu. Ya, jadi perpustakaan itu tidak hanya melakukan atau melulu mengadakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan perpus. Kita juga bisa mengadakan kegiatan-kegiatan yang di luar itu, ya. Jadi kayak misalnya ini kami kolaborasi dalam bedah buku tentang ini desain untuk disabilitas, ya. Istilahnya apa? Desain inklusi. Kemudian kolaborasi dengan Prodi dalam lomba tadi yang saya sebutkan, lomba merchandise ini kebetulan. Jadi kami juga dibantu untuk bisa dapat masukan merchandise perpus yang bagus itu ini gitu. Ya, jadi dilombakan ya, siapa yang paling bagus itu nanti terpilih sebagai pemenang dan desain mereka kita wujudkan sebagai merchandise-nya perpus. Ini kita kolaborasi dengan pihak mall ya. Di acara Surabaya Memory, tadi saya sudah banyak singgung apa itu Surabaya Memory gitu ya. Jadi kita kerjasama dengan mall, dengan komunitas, dengan prodi, dengan sekolah. Ya. Jadi sewa-sewa di mall pun biaya sewanya kita dapat murah Bapak Ibu. Kalau kita bisa bernegosiasi dengan baik dengan pihak mall. Ini kolaborasi dengan Kuto Institute ya dan sekolah dalam Science Film Festival ya. Jadi Kuto Institute itu setiap tahun mengadakan Science Film Festival dan kita menjadi venue partnernya mereka. Ini kolaborasi dengan toko buku, jadi kita mengadakan pameran-pameran buku yang mengundang toko buku untuk menjadi peserta pameran. Ya. Ini. Ada MOU juga dengan Immanuel, pernah ada MOU dengan pihak toko buku Immanuel. Nah, kemudian apa sih manfaat kolaborasi Bapak Ibu? Kalau tadi kita sudah banyak lihat contoh-contoh bentuk kolaborasinya, kira-kira apa sih manfaatnya gitu ya buat perpustakaan perguruan tinggi? Nah, yang pertama menurut saya adalah citra Bapak Ibu. Ya, jadi dengan kita berkolaborasi dengan pihak prodi, dengan pihak internal maupun eksternal itu pasti akan meningkatkan citra kita sebagai pustakawan maupun sebagai perpustakaan, sebagai institusi perpustakaan. Meningkatkan profil kita, visibilitas, kredibilitas, dan pengaruh perpustakaan maupun pustakawan di kalangan internal maupun eksternal. Ya. Jadi kita tidak dipandang sebelah mata, Bapak Ibu. Oh ternyata pustakawan juga bisa menjadi event organizer, gitu. Pustakawan ternyata juga bisa menjadi peneliti. Gitu. Jadi citra kita meningkat. Gitu. Kemudian yang kedua, meningkatkan apresiasi terhadap kompetensi dan kontribusi pustakawan, ya. Sehingga akhirnya bisa mengubah peran pustakawan atau perpustakaan dalam sebuah perguruan tinggi. Yang tadinya mungkin hanya dipandang sebagai sebuah UPT, unit pelaksana teknis. Nah, kita mungkin posisinya disejajarkan dengan mitra pendidik, ya, mitra pendidik dan peneliti, misalnya seperti itu. Kemudian layanan baru. Ya. Keterlibatan pengguna dalam proses kolaborasi, dalam kolaboratif, itu dapat membantu mengidentifikasi layanan baru yang relevan dengan kebutuhan pengguna dan lebih ramah pengguna. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan prodi melalui kolaborasi dalam sebuah proyek-proyek tertentu gitu ya, kita dapat banyak masukan. Saya juga dapat banyak masukan dari dosen ketika masa pandemi ini Bapak Ibu. Mereka bilang, kenapa kita nggak bikin layanan online melalui misalnya, ya sebenarnya kita sudah ada layanan online ya Bapak Ibu. Ketika pandemi terjadi, kami sudah siap karena kita punya cukup banyak resources online yang kami langgan gitu. Jadi kami juga menyampaikan ke prodi maksudnya ke mahasiswa juga bahwa kita punya resources ini yang bisa dimanfaatkan dengan link URL ini gitu ya. Tapi waktu itu kita tidak kepikiran bahwa kita bisa bikin Google Form gitu.
Nah, ini saya dapat masukannya dari prodi. Coba bikin Google Form gitu. Nah, akhirnya kita wujudkan. Jadi kita barusan mungkin beberapa minggu yang lalu atau 1 bulan yang lalu kita membuat email blast ke mahasiswa dan dosen. Mereka bisa kita layani peminjaman jarak jauh. Jadi mereka bisa pinjam buku dengan request di Google Form. Untuk buku nanti kita kirim lewat kurir atau ekspedisi. Ya. Kemudian yang perpanjang juga bisa melalui ya 1 pintu itu pakai Google Form, nanti kita layani. Demikian juga yang mengembalikan buku tidak harus datang ke kampus, mereka bisa melakukan pengembalian buku lewat kurir atau lewat ekspedisi. Kemudian kami juga membuat ini request untuk layanan e-resources. Jadi kalau ada kebutuhan dicarikan e-resources, kami carikan gitu. Nah, jadi kami dapat banyak masukan dari dosen-dosen untuk akhirnya membuat layanan baru yang memang itu dibutuhkan oleh Sivitas Akademika seperti itu. Kemudian kreativitas dan inovasi, maksudnya kolaborasi itu memungkinkan terbentuknya komunitas dengan perspektif, keahlian dan pengalaman yang berbeda yang memacu kreativitas dan peluang inovasi. Ya, jadi ketika kita berkolaborasi itu kan kita terdiri dari beberapa ini ya background ilmu yang berbeda. Jadi kalau yang pustakawan, background ilmunya pustakawan. Kolaborasinya mungkin dengan dosen lain yang dari prodi teknik industri misalnya. Nah, kita dapat masukan dari sisi mereka gitu. Ya, misalnya mereka itu biasanya ahli dalam melakukan audit gitu ya. Kita dapat banyak masukan. Nah, nantinya akan memicu timbulnya sebuah kreativitas dan peluang inovasi Bapak Ibu. Contohnya yang sudah terwujud di kami itu, kami berkolaborasi dengan prodi arsitektur itu membentuk yang akhirnya terwujud sebuah layanan yang namanya Assistant Corner yang membantu para disabilitas untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Jadi layanan pendampingan untuk para disabilitas. Kami tidak hanya membuat meja layanannya, tapi juga ada softwarenya, ada petugas yang sudah disiapkan untuk mendampingi para disabilitas yang datang ke perpustakaan. Kemudian manfaat yang lain juga pengembangan perpustakaan Bapak Ibu. Ketika kita berkolaborasi dengan banyak pihak itu kita memperoleh masukan yang berharga bagi pengembangan fasilitas, layanan, ya, SDM perpustakaan. Kita juga dibantu untuk problem solving gitu ya. Jadi kita harus open minded sih, memang harus terbuka untuk mendapatkan masukan, kritikan dan lain sebagainya yang nantinya akan bermuara ke ini pengembangan perpustakaan. Kemudian kita juga dengan berkolaborasi, manfaat yang lain adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, saya kira ini sesuatu yang memang harusnya terjadi gitu ya, karena perpustakaan itu mendukung ini ya pengajaran kan, mendukung proses pembelajaran melalui resources yang kita langgan atau kita beli gitu ya Bapak Ibu. Dengan berkolaborasi dengan prodi ya, dengan prodi misalnya tadi integrasi kegiatan literasi informasi dalam mata kuliah ya. Itu akan membekali mahasiswa untuk lebih istilahnya melek informasi ya. Mereka lebih melek informasi, mereka lebih tahu apa itu plagiarisme, mereka mengetahui bagaimana cara menulis ilmiah yang benar seperti itu, dan itu pasti muaranya atau outputnya adalah peningkatan kualitas pembelajaran seperti itu. Kemudian manfaat yang lain, kita juga bisa dapat tenaga bantuan Bapak Ibu. Tadi saya sudah berikan banyak contoh gitu ya. Jadi kita bisa memanfaatkan SDM prodi untuk membantu kita. Contohnya misalnya membuat desain-desain publikasi. Ini kalau kita punya prodi desain Bapak Ibu ya. Kita juga bisa dibantu untuk bikin kuesioner perpustakaan yang benar itu seperti apa. Saya dulu banyak dibantu sama dosen prodi teknik industri ya. Banyak ngasih masukan. Saya juga dikritik gitu ya. Awal-awal apa survei kok kayak gini? Ini nanti menimbulkan jawaban yang normatif katanya. Jadi saya dikasih banyak masukan oleh dosen dari prodi teknik industri. Kemudian kita juga bisa menjadikan dosen dengan berkolaborasi dengan prodi, ya dalam hal ini dosen, kita bisa menjadikan mereka sebagai sarana promosi word of mouth yang gratis, ya sarana promosi dari mulut ke mulut artinya. Jadi
perpustakaan dapat menggunakan dosen sebagai media promosi dan media promosi untuk mempromosikan layanan dan resources perpustakaan kepada mahasiswa. Dosen itu biasanya percayanya ke mahasiswa itu biasanya percayanya ke dosen, Bapak Ibu. Kalau perpustakaan ngomong kadang mungkin nggak dianggap gitu ya. Nah, itu kita bisa manfaatkan mereka untuk ngomong ke sering-sering ngomong ke mahasiswa bahwa kita punya resources ini, kita punya layanan ini yang itu menarik sebenarnya buat mahasiswa, tapi mereka mungkin nggak tahu atau mereka mungkin lebih percaya kalau dosen yang ngomong. Gitu. Ya. Kemudian layanan yang lebih luas, artinya dengan kolaborasi eksternal itu dapat membantu menyediakan layanan yang lebih luas daripada yang bisa diberikan mitra secara individu. Contohnya seperti silang layan tadi, Bapak Ibu. Ya. Kemudian biaya yang murah, ya melalui konsorsium misalnya. Ya. Kemudian akses yang lebih luas, jadi mungkin melalui silang layan antar perpustakaan perguruan tinggi bisa memberikan akses yang lebih luas bagi pengguna dalam memanfaatkan resources perpustakaan lain. Ya, jadi dengan cara bekerja sama antar perpustakaan perguruan tinggi, misalnya antar STT, mahasiswa STTA bisa mengakses koleksi STTB, gitu ya, dan begitu juga sebaliknya. Semakin luas jaringannya, maka semakin banyak resources yang bisa diperoleh oleh mahasiswa yang ada di dalam jaringan perpustakaan STT tersebut. Ya, yang terakhir ini tips Bapak Ibu melakukan kolaborasi. Ya, kalau tadi kita sudah juga belajar bagaimana apa manfaatnya gitu ya, kita diajar juga untuk bagaimana sih tips melakukan kolaborasi. Ya, saya ini berbagi pengalaman aja, tidak mengajar Bapak Ibu. Ya, tentunya dibutuhkan rasa percaya diri yang kuat Bapak Ibu, baik terhadap diri sendiri maupun profesi kita. Jadi Bapak Ibu jangan minder. Jadi pustakawan tidak boleh minder gitu ya. Kalau kita minder maka kita akan diam aja di tempat gitu ya, tidak bergerak, tidak melakukan kerjasama dengan siapapun. Tapi jadilah pustakawan yang punya rasa percaya diri yang baik, yang tinggi gitu ya, baik terhadap diri kita secara individu maupun diri kita sebagai pustakawan. Ya. Jadi harus punya kepercayaan diri yang tinggi, open minded, ya terbuka terhadap masukan siapapun, ya kritikan, ya. Kemudian adanya kemauan untuk berbagi pengetahuan, keterampilan dan informasi. Jadi harus mau berbagi ilmu, Bapak Ibu, harus mau berbagi keterampilan. Sebaliknya kita juga harus bisa diberi masukan, ya. Jangan ngotot kalau diberi masukan merasa dirinya benar terus, ya enggak boleh. Ya, kita harus ketika kita berkolaborasi kita pasti banyak dapat masukan. Ya. Kemudian kita harus memiliki keyakinan dan komitmen pribadi, ketahanan emosional, ya. Dan keberanian untuk terus maju dalam menghadapi kesulitan. Kemudian kesediaan untuk menantang pemikiran yang konvensional, ya. Jadi ketika kita berkolaborasi akan timbul ide-ide baru, layanan-layanan baru, fasilitas baru yang mungkin akan membuat perpustakaan kita ini tidak seperti perpustakaan yang konvensional pada umumnya, tapi mungkin ada hal-hal baru yang bisa diterapkan di perpustakaan kita. Kemudian kemauan untuk berkompromi dan menunjukkan niat baik, maksudnya berkompromi bekerja sama ya, kerjasama menerima masukan yang menjadi orang yang fleksibel lah, dan menunjukkan niat baik untuk mewujudkan sebuah tujuan. Yang pasti harus bertanggung jawab, berpikir positif ya, gembira atas kesuksesan orang lain dan tidak merasa terancam ya, karena ketika kita berkolaborasi tentu ada orang-orang lain yang mungkin punya ide lebih banyak dari kita atau mungkin punya sesuatu yang mungkin lebih dari kita ya, kita harus bisa menerima gitu. Kita harus bergembira atas kesuksesan orang lain dan tidak merasa terancam. Ya, berikutnya ini dalam perspektif tim ya. Ketika kita berkolaborasi, maka anggota tim harus memiliki tujuan yang sama, ya, komitmen tujuan bersama dan seperangkat nilai yang disepakati bersama. Ya, jadi tidak boleh dalam sebuah kolaborasi masing-masing punya tujuan sendiri-sendiri, tapi tujuannya harus sama yang harus disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian anggota tim juga harus memiliki pemahaman bersama yang jelas tentang pekerjaan dan alasan untuk melakukan. Ya, jadi harus punya pemahaman yang sama, yang jelas.
kenapa harus mengerjakan pekerjaan itu, kenapa harus berkolaborasi dalam proyek itu. Gitu. Itu harus punya pemahaman yang sama. Kolaborasi juga kolaborasi mungkin perlu memiliki seperangkat pedoman yang perangkat pedoman operasional atau SOP ya, dan standar layanan yang disampaikan dan ditaati oleh semua pihak yang berkolaborasi. Itu juga dibutuhkan Bapak Ibu. Jadi harus ada SOP yang disepakati oleh kedua belah pihak. Ya. Kemudian perlu kejelasan peran dan tugas masing-masing pihak yang berkolaborasi. Jadi harus ada kejelasan job desk masing-masing gitu ya. Jadi tidak boleh tumpang tindih sehingga nanti akan timbul perselisihan atau kececokan seperti itu. Ya, saya mengucapkan selamat berkolaborasi Bapak Ibu. Mari kita memulai ya, mari kita mulai berkolaborasi dengan pihak lain, baik itu pihak di internal kampus maupun di luar kampus. Ya. Karena usahamu hari ini menentukan perpustakaanmu ke depan, Bapak Ibu. Ya, jadi mari kita mulai hari ini dan itu akan menentukan perpustakaan kita ke depan. Apakah kita mau berdiam diri saja atau mau bergerak gitu ya untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Terima kasih. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bisa menginspirasi Bapak Ibu untuk bisa mulai berjejaring dengan pihak lain. Tuhan memberkati. Saya saya serahkan kembali kepada Bapak Moderator, Pendeta Jontor Situmorang. Silakan Pak. Baik Bu, terima kasih dengan pemaparan yang begitu luas dan pengalaman yang banyak dalam berkolaborasi. Bapak Ibu, saya pikir sebelum kita menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat, bolehlah kita tepuk tangan sekarang, jangan nanti aja. Silakan tepuk tangan dulu. Terima kasih Bu Dian. Terima kasih Bu. Ya, tadi kita sudah mendengar bagaimana bentuk-bentuk kolaborasi ya yang bisa dikembangkan, bahkan sampai kepada kegiatan akademik, kegiatan penelitian, kegiatan pengabdian masyarakat. Di dalam saja sudah banyak yang bisa dikolaborasikan dengan prodi-prodi yang ada, kemudian dengan perpustakaan lain lagi. Kita bisa berkolaborasi, kata Ibu ini, mungkin kalau bisa sampai kepada pembuatan MOU juga bagus, tapi Ibu ini tadi mengingatkan jangan sampai orang dari luar lebih banyak meminjam buku kita dari orang dalam gitu ya. Bisa jadi juga terjadi ya. Kemudian dengan adanya kolaborasi dengan perpus lain, maka kita perlu juga mengembangkan SDM, termasuk kolaborasi dengan ya organisasi profesi, program pendidikan bidang perpustakaan, dan juga adanya konsorsium yang bisa mengirit biaya kita daripada biaya sendiri kan lebih besar, kata Ibu ini. Kemudian ya sudah banyak juga dari kita sudah melakukan kerjasama atau MOU dengan perpus daerah masing-masing tingkat 1, bahkan ada tadi saya baca di chat dengan perpustakaan nasional juga sudah ada beberapa ya Bapak Ibu. Kemudian bisa berkolaborasi juga dengan komunitas yang ada baik di kampus, di prodi, bahkan dengan komunitas ya yang berkebutuhan khusus, dengan mall, bahkan dengan institut lain seperti Goethe Institute, bahkan dengan toko buku atau penerbit mungkin Bu ya, bisa kita berkolaborasi dan banyak manfaat rupanya yang terbangun dari sana. Bagaimana citra kita makin dikenal di tengah-tengah masyarakat, kemudian masyarakat akan ambil bagian dalam kegiatan kita dan pasti memberi apresiasi tentunya. Dan ternyata manfaatnya bisa membuka layanan baru yang relevan dengan kebutuhan pengguna. Bahkan akhirnya perpustakaan kita bisa lebih berkreatif, berinovasi, dan mengembangkan perpustakaan kita setelah menerima masukan-masukan dari pihak luar juga ya, yang dalam kolaborasi tadi. Sehingga kualitas pembelajaran, penelitian, bahkan tadi Ibu ini bilang bisa kok melakukan penelitian lapangan, bukan hanya dosen,
Tapi mungkin kadang-kadang Bu, begini, ada juga dosen ini yang ingin main sendiri kan begitu kira-kira. Padahal bisa dong ya berkolaborasi dengan pustakawan, dengan tenaga bantuan juga bisa dapat layanan lebih luas, bahkan bisa jadi media promosi dan juga akses yang lebih luas, biaya yang lebih murah, banyak manfaat yang bisa kita kembangkan. Ini kita syukurilah dari pemaparan yang disampaikan Ibu Dian hari ini. Tapi walaupun demikian mungkin pasti ada yang ingin menyampaikan pertanyaannya Bapak Ibu. Apakah sudah ada yang menyampaikan di dalam kolom chatnya? Ya, sudah Pak. Sudah ada ya? Nah, kalau sudah ada, apakah Ibu Dian bisa membaca langsung ya, atau saya bacakan? Bagaimana? Saya bisa baca langsung. Bisa Ibu baca? Ya. Oh, silakan Bu. Ya, mungkin kalau yang terkait kerjasama dengan Perpusnas itu tadi sudah ada yang membantu menjawab, sepertinya dari Bu Grace ya, atau nanti mungkin Bu Hilda bisa membantu. Gitu. Sudah saya jawab tadi di bawah. Oh sudah, karena kebetulan Petra belum kerjasama dengan Perpusnas gitu. Ya, ini terkait pertanyaan dari Bu Astuti Ribawani gitu ya, bagaimana caranya mungkin bisa memberikan tips pada kami untuk bisa lebih percaya diri dan berani mencoba gitu ya untuk bekerja sama dengan pihak internal maupun eksternal. Ya, mungkin tips dari saya, Bu, itu nggak harus formal dulu. Kita ngobrol-ngobrol santai aja dulu. Ya, saya dengan prodi teknik industri itu yang sampai akhirnya dapat hibah dikti sampai 4 tahun itu, awalnya juga saya ngobrol santai gitu ya. Saya datang ke prodi, saya ngobrol dengan sekarang sudah jadi profesor orangnya. Dengan Profesor Siana Halim itu saya ngobrol, Bu, aku mau dibantu, Bu. Bikin surveinya Perpus, saya bilang gitu, bikin kuesioner Perpus waktu itu awalnya. Terus dia masih masukan. Terus saya datang lagi, Bu, saya kok pengen meneliti tentang ini ya, Bu. Bu Siana punya masukan enggak gitu. Ngobrol santai aja Bapak Ibu di sela-sela makan siang ya, waktu itu makan siang bareng. Ya. Terus akhirnya, oh iya wes Bu Dian ini ya jadi ketua penelitinya ya. Terus saya bilang, loh, saya kan nggak bisa Bu jadi ketua peneliti. Kan harus dosen itu kalau minta dibiayai Petra gitu ya. Jadi waktu itu penelitian awal saya itu dibiayai oleh pusat penelitiannya kampus Bapak Ibu LPPM ya. Waktu itu Bu Siana ini yang memperjuangkan supaya saya jadi ketua karena beliau nggak mau jadi ketua loh. Itu idenya Bu Dian ya, Bu Dian harus jadi ketua gitu. Nah, itu puji Tuhan akhirnya saya jadi ketua tim ya, tim peneliti dan Bu Siana menjadi anggota. Terus akhirnya diteruskan dengan penelitian-penelitian yang lain, akhirnya dapat hibah dikti selama 4 tahun ya. Jadi menurut saya tips-tipsnya adalah ya itu tadi Bu, awali dengan sesuatu yang santai, yang non formal, nggak harus formal dulu. Kalau formal dulu nanti malah mati kutu ya, bingung harus bagaimana gitu. Jadi santai-santai aja dulu deh, gitu. Ya. Untuk membangun kepercayaan diri tentunya memang kita juga harus ini ya Bapak Ibu harus mau belajar ya, harus selalu mau belajar. Jadi jangan kita nggak punya bekal apa-apa terus tiba-tiba mau mengadakan penelitian bersama itu ya juga nggak boleh seperti itu juga gitu ya. Jadi kita juga harus membekali diri kita dengan kemampuan atau kompetensi pustakawan juga menurut saya. Itu sih Bu Tuti yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaannya. Bu Dian, boleh saya tambahkan sedikit? Silakan Bu. Ya. Jadi silakan. Ya sekalian ya, ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman. Wasit ini semua sendiri di perpustakaan. Jadi beliau kepala perpus, beliau melakukan pelayanan dan sebagainya dan banyak yang sudah beliau lakukan. Mungkin saya bisa tambahkan seperti yang disampaikan oleh Bu Dian, kita membuat kegiatan parsial yang diadakan sendiri oleh perpustakaan. Mungkin contoh-contoh pelatihan yang ikuti literasi kecil-kecilan aja dulu beberapa mahasiswa lalu merangkak menjalin dosen dan sebagainya itu juga bisa dilakukan. Habis itu bisa masuk. Itu juga yang kami rintis dulu. Kami buat kegiatan parsial untuk literasi informasi, pengenalan penelusuran informasi, penggunaan Google Syntax. Lalu akhirnya kami dimasukkan dalam perkuliahan sesi-sesi perkuliahan metode penelitian dan bimbingan studi ilmiah mahasiswa. Mungkin itu bisa juga Bu Dian ya. Itu juga kan dilakukan oleh Petra ya. Makasih Bu Yuda untuk masukannya tambahan
jawabannya gitu ya. Iya, jadi saya kira memang harus ini ngobrol-ngobrol santai aja dulu gitu ya. Kita tawarkan perpustakaan punya apa, kita punya kompetensi apa gitu yang bisa mereka manfaatkan gitu. Ya, kami juga gerilanya mulai dari hal-hal seperti itu, tidak langsung tiba-tiba ada SKWR 1